Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Deca Elisa, NIM 2030404049. Saya dari Prodi Politik Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang, angkatan 2020. Baik, di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Konsep Kepemimpinan Menurut Islam seperti Kekuasaan. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan menyebutkan beberapa poin yang akan saya jelaskan di presentasi kali ini. Yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan dalam Islam. Yang kedua, karakteristik pemimpin dalam Islam. Dan yang ketiga, tugas-tugas utama pemimpin. Langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kepemimpinan dalam Islam. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini sebagai khalifah atau pemimpin. Oleh sebab itu, manusia tidak terlepas dari perannya sebagai pemimpin yang merupakan peran sentral dalam setiap upaya pembinaan. Hal ini telah banyak dibuktikan dan dapat dilihat dalam berbagai langkah seperti organisasi. Peran kepemimpinan begitu menentukan, bahkan sering menjadi ukuran dalam mencari sebab-sebab jatuh bangunnya suatu organisasi. Dalam mayoroti, kepemimpinan dan karakter kepemimpinan sebenarnya dimensi kepemimpinan memiliki spek-spek yang sangat luas, serta merupakan proses yang melibatkan berbagai komponen di dalamnya dan saling mempengaruhi. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu karakteristik kepemimpinan dalam Islam. Pemimpin ideal menurut Islam erat kaitannya dengan figur Rasulullah SAW. Beliau adalah pemimpin agama dan juga pemimpin negara. Rasulullah merupakan suri tauladan bagi setiap orang, termasuk para pemimpin, karena dalam diri beliau hanya ada kebaikan, dan kebaikan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran. Karakteristik kepemimpinan dalam Islam. Yang pertama adalah jujur. Kejujuran adalah lawan dari dusta dan ia memiliki arti kecocokan sesuatu sebagaimana dengan fakta. Kejujuran merupakan syarat utama bagi seorang pemimpin. Masyarakat akan menaruh respek kepada pemimpin apabila dia diketahui dan juga terbukti memiliki kualitas kejujuran yang tinggi. Yang kedua yaitu amanah atau terpercaya. Muhammad SAW bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul telah menunjukkan kualitas pribadinya yang diakui oleh masyarakat Quraisy. Amanah merupakan kualitas wajib yang harus dimiliki seorang pemimpin. Dengan memiliki sifat amanah, pemimpin akan senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat yang telah diserahkan di atas pundaknya. Kepercayaan masyarakat berupa penyerahan segala macam urusan kepada pemimpin agar dikelola dengan baik dan untuk kemaslahatan bersama. Tablik atau komunikatif. Kemampuan berkomunikasi merupakan kualitas ketiga yang harus dimiliki oleh pemimpin sejati. Pemimpin bukan berhadapan dengan benda mati yang bisa digerakkan dan dipindah-pindah sesuai dengan kemauan diri sendiri, tetapi pemimpin berhadapan dengan rakyat manusia yang memiliki beragam kecenderungan. Oleh karena itu, komunikasi merupakan kunci terjalinnya hubungan yang baik antara pemimpin dan rakyat. Yang terakhir yaitu cerdas. Seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan di atas rata-rata masyarakat, sehingga memiliki kepercayaan diri. Kecerdasan pemimpin akan membantu dia dalam memecahkan segala macam persoalan yang terjadi di masyarakat.
Pemimpin yang cerdas tidak mudah frustasi menghadapi problem karena dengan kecerdasannya ia akan mampu mencari solusi. Pemimpin yang cerdas tidak akan membiarkan masalah berlangsung lama karena dia selalu tertantang untuk menyelesaikan masalah tepat waktu. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu pembahasan terakhir, tugas utama pemimpin. Kepemimpinan sebagai bagian dari politik adalah bagian dari ajaran agama Islam. Tidak benar pernyataan yang mengatakan bahwa agama tidak boleh dibawa ke dalam politik, karena politik itu artinya adalah mengatur. Sementara fungsi utama agama adalah mengatur kehidupan manusia. Jadi, politik harus bersendikan agama. Agama harus dijadikan pedoman berpolitik dan memberikan pencerahan beragama harus jadi tujuan dalam agenda politik. Karena politik dan kepemimpinan adalah suatu bagian dari agama Islam, maka sangat banyak dijumpai dalam Al-Quran, hadis atau petuah sahabat yang membincangkan tentang tugas-tugas seorang pemimpin. Tugas-tugas seorang pemimpin yang pertama, mendirikan sholat. Maksudnya seorang pemimpin mestilah senantiasa baik dari sisi spiritual, jiwa yang baik, yang terlahir dari hubungan yang baik dengan Allah, akan mendorong seorang pemimpin agar tidak lalai dan memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan dirinya atau orang-orang yang satu golongan dengannya saja. Yang kedua, melaksanakan zakat. Zakat adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Dan yang terakhir, yang ketiga dan keempat, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dua prinsip ini sifatnya sangat umum. Mengajak kepada kebaikan artinya pemimpin sebagai orang yang teratas bertanggung jawab atas terwujudnya program-program yang mencerdaskan masyarakat dan membentuk masyarakat yang berilmu dan mencintai ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Adapun mencegah kepada kemungkaran artinya pemerintah daerah atau pemimpin bertanggung jawab mengeluarkan peraturan, mengambil tindakan-tindakan yang bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan ataupun perilaku dan budaya yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Adapun kesimpulan dari materi yang saya jelaskan di atas, yaitu seorang pemimpin adalah juga seorang dalam suatu perkumpulan yang diharapkan menggunakan pengaruhnya dalam mewujudkan dan mencapai tujuan kelompok. Pemimpin yang jujur ialah seorang yang memimpin dan bukan seorang yang menggunakan kedudukannya untuk memimpin. Karakteristik seorang pemimpin dalam Islam ialah memiliki sifat yang jujur, amanah, komunikatif, dan cerdas. Adapun tugas-tugas utama pemimpin, mendirikan sholat, melaksanakan zakat, mengajak dalam kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Beberapa sumber yang saya ambil, yaitu pertama, Jurnal Kepemimpinan dalam Islam. Yang kedua, Jurnal Konsep Kepemimpinan dalam Islam. Dan yang ketiga, Jurnal Kepemimpinan dalam Perspektif Islam. Ada 3 buku yang saya ambil, yaitu pertama, buku Ulama Pemimpin, Kiprah oleh Kiprah, Tuan Guru Bujang dalam Membangun Umat. Buku kedua yaitu buku Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi oleh Henry Subiakto Rachmaida. Buku yang ketiga yaitu buku Kepemimpinan Islam oleh Aunur Rohim Fakih.
website yang saya ambil. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.